Inilah keseharianku tiap pagi ngantar anak pulang langsung cari rumput buat pakan ternak di rumah bersama teman saya Pak Joko dari desa tetangga. Sudah dilakukan setiap hari dan bertahun-tahun. Dan mudah-mudahan semua ini jadi berkah. Untuk mendapatkan rumput satu ikut biasanya makan waktu kurang lebih setengah jam sepulang dari antar anak, dan sehari saya harus bisa dapat sekitar 5 ikut karena untuk pakan ternak sapi 3 ekor dan kambingnya 2 ekor. Begitu pula teman saya itu juga mempunyai 4 ekor sapi, malah dia lebih banyak. Ya, saya seperti Pak Suripto setiap hari ngantar sekolah, terus tidak langsung pulang cari pakan sapi. Setiap hari saya tiap 4 gulung. Saya di rumah memelihara sapi 5 ekor dan setiap hari harus 4 gulung rumput. Nah, kejadian begini terus kasih makan dengan berternak sapi ini, alhamdulillah dari hasilnya peranakannya bisa membantu saya dalam menyolahkan anak saya, dan alhamdulillah untuk anak yang pertama sudah selesai di Universitas Indonesia berkat bantuan dari pemerintah juga lewat program bidik misinya. Jadi saya benar berharap semua masyarakat jangan khawatir karena ketidakmampuan untuk menyekolahkan anaknya, karena pemerintah begitu banyak membantu kepada warganya. Jadi dengan adanya program-program dari pemerintah itu sangat-sangat membantu bagi kami masyarakat di pedesaan, khususnya masyarakat berpenghasilan minim, dibantu dengan peternakan ataupun yang lainnya. Insya Allah semua bisa berjalan, yang penting dengan kerja keras dan semangat. Ini Bapak Pani masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya berada di salah satu desa. Ini bisa dikatakan desa, ya pedalaman juga bisa dikatakan pegunungan juga bisa. Ini memang daerah dataran tinggi dan ini kebetulan pagi ini hujan. Saya sudah bersama dengan Mas Repto yang merupakan warga desa Girimulyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Ini saya akan mengulik sedikit kisah inspiratif karena Mas Repto ini kita lihat kesehariannya itu beternak sapi dan kambing. Nah, setiap pagi itu mesti ngarit paling tidak 4 gulung atau 4 ikat rumput, itu ngerumput atau ngarit bahasanya. Nah, ini yang kita dalam benak pikiran kita, kalau hujan bagaimana ngaritnya. Nah itu, nah ini sapi-sapinya tadi kebetulan kita udah melihat Mas Repto bawa pakan, bawa rumput, pulangan. Nah kebetulan Mas Repto putranya berapa Mas? 2 orang. Putranya 2 orang. Jadi yang satu udah baru aja selesai, ini baru di wisuda di Universitas Indonesia atau UI Jakarta, dan satu lagi SMA ya Mas? SMA kelas 2 SMA. Di mana Mas? SMA 7 Purworejo. SMA 7 Purworejo, ini keren banget. SMA 7 Purworejo itu SMA yang paling top, salah satu SMA yang paling top di Purworejo. Betul gitu Mas ya? Ya. Nah, ternyata Mas Repto ini seorang petani dan peternak mampu mendidik putra-putrinya hingga dewasa, sekolah yang sangat berkualitas di SMA 7 Purworejo dan Universitas Indonesia, dan sudah lulus. Nah Mas Repto, ini dalam sehari Mas Repto berapa gulung
rumput Mas? 4 sampai 5 gulung Mas. 4 sampai 5 gulung. Kan Mas. yang satu untuk pakan ternak kambingnya ada 2 ekor kan. Yang 4 itu jatah untuk sapinya 3 ekor. Nah, ini 4 atau 5 gulung ini perlu diketahui juga, makanan kambing dan makanan sapi itu beda. Kalau kambing kan agak keras sedikit kan, kurang begitu mau ya Mas. Kan dedaunan lah. Dedaunan berarti. Kalau sapi mungkin lebih brokoan, apa aja lebih ya rumput jerami itu mau. Mas, bisa diceritakan dikit nih Mas, gimana kalau hujan ngerumputnya Mas? Ya karena itu udah konsekuensi kita sebagai pemelihara ternak, walaupun hujan kita mesti harus cari rumput Mas. Tak peduli itu hujan apa, itu harus cari rumput. Karena ya pakai mantel juga, karena kita juga jaga kesehatan. Wajib itu Mas, dalam sehari itu minimal 4 atau 5 gulung. Ya. Kalau enggak kan berarti kekurangan pakan. Gembor. Ya. Istilahnya gembor kan? Ya. Mas, bisa diceritakan nih Mas, ini pemirsa kita tentu sangat terharu Mas. Mas Ripto seorang petani dan seorang tukang ngarit Mas, saya bisa dikatakan gitu. Nggak apa-apa ya Sabi? Iya, saya bilang tukang ngarit seperti itu. Amban isu awan sore berarti ngarit ya. Tapi bisa menyekolahkan putra-putri Mas Ripto sampai dewasa di sekolah yang bisa dikatakan sekolah unggulan lah Mas. Sekolah universitas nomor 1 lah di Indonesia nih Mas. Ya alhamdulillah semua itu karena saya yakin campur tangan di Allah SWT lah. Jadi semua itu bisa terlaksana dan anak-anak bisa dinasihati sehingga bisa diarahkan, sehingga dia memilih seperti yang gede itu kan dulunya di SMA 1 Purworejo, terus bisa masuk ke Universitas Indonesia melalui program bidik misi Mas, karena program bidik misi itu sangat membantu bagi masyarakat yang sangat kekurangan dalam hal pembiayaan anak-anak dalam pendidikan. Itu alhamdulillah pemerintah sangat membantu dalam hal ini. Mudah-mudahan ini semua bisa berlaku untuk semua warga masyarakat Indonesia lah, bukan sekedar untuk lingkup di sini, karena ini benar-benar memberikan suatu anugerah yang sangat-sangat besar bagi kami. Dan tentunya putri ya Mas ya? Iya. Putrinya Mas Ripto, perempuan kan? Iya, perempuan semua. Berarti putrinya Mas Ripto yang jelas juga berprestasi ya Mas. Kalau nggak berprestasi kan nggak mungkin bisa masuk di sana Mas ya? Ya alhamdulillah, memang itu dari SD, SMP itu kebetulan kan dia ambil fakultas matematika. SMP-nya di mana Mas? SMP 4, Purworejo, sama dengan yang kecil juga di SMP 4. SMP 4 tuh juga keren banget. SMP 4 tuh juga salah satu SMP yang terbaik di Purworejo. Iya, SMP 4, terus SMA 1. Iya, yang gede itu. Terus UI. Ya. Jurusannya matematik Mas ya? Matematika. Fakultas apa Mas? Fakultas matematika MIPA kan itu. Itu karena kebetulan pas dari SD dan SMP hasil ujiannya itu bisa nilai 100 Mas matematikanya. Masya Allah. Jadi itu mendukung sekali untuk memasuki ke 100 100 nilai matematika. Lah kita berapa? Kadang ada yang mohon maaf, ada yang 4, 5, 6, 7, 8 itu udah super lah. Ini putrinya Mas Ripto cepet nilainya 100. Keren banget Mas. Lanjut Mas. Ya, saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, karena semua itu benar-benar karena anugerah dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Walaupun kita jauh dari keramaian kota, ternyata kalau kita memang mau berusaha dan keyakinan, insya Allah ada jalan. Itu Mas. Mas, bisa dikatakan, kita gambarkan nih Mas ya. Ini rumahnya Mas Ripto ini daerah ketinggian Mas, agak ketinggian lah, agak rotong gunung lah Mas ya. Dan mohon maaf desa tadi saya bilang. Iya, emang desa benar. Memang desa. Dan bisa dikatakan kalau ini Kecamatan Kemiri ya, lokasinya Kabupaten Purworejo. Ini bisa dikatakan salah satu desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan, betul tidak Mas? Iya, ini wilayah timur paling jauh. Wilayah timur paling jauh jelas ini Girimulyo, karena ini udah sedikit lagi berbatasan dengan Kecamatan Bruno. Di sana ini, masih ada satu lagi Girijoyo. Girijoyo tapi bisa lebih dekat juga kalau lewat Torus atau Loneng Mas ya? Iya. Tapi bentar lagi sana udah masuk Desa Puspo, Kecamatan Bruno. Iya. Bisa dikatakan bahwa Desa Girimulyo ini adalah salah satu desa yang terjauh dari ibu kota Kecamatan Kemiri. Ya, itu memang benar sekali Mas. Saya juga terus terang untuk mengawal anak dalam pendidikan. Hampir 11 tahun ini Mas, saya antar jemput terus. Dari yang gede masuk SMP sampai SMA itu kan 6 tahun. Terus yang sambung yang kecil SMP sampai SMA kelas 2. Itu antar jemput terus itu. Jadi terus pulang antar saya terus cari rumput untuk pakan ternak itu. Enggak lenggang pulang terus ngopi ngudut itu enggak Mas, enggak ada cerita kayak gitu Mas ya? Ya itu enggak ada waktunya Mas. Enggak ada waktunya Mas ya. Berarti pulang ngantar sekolah itu langsung nyari rumput. Minimal segulung kadang. Iya, misalnya kan buat itu juga penghematan bahan bakar.
penghematan men orang bolak-balik. Ya, dengan kita pulangnya bawa rumput kan otomatis dah ngirit itu kan untuk Ono bahan hasilnya. bakarnya. Ya, Nggak zong gitu aja Nah, Mas ya. ya. Luar biasa Mas Ripto ini praktis banget kehidupannya gitu. Dan ya masalah-masalah di sini relatif sedikit, ada masalahnya relatif sedikit lah di sini gitu. Mas sukses selalu Mas, terima kasih ini Mas, saya sudah Ya, diajak amin, ke mudah-mudahan. tempat Mas Ripto, ke kandang sapinya Mas Ripto. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya, amin. Putri-putrinya perempuan semua dua-duanya Mas Ya, ya? perempuan. Keren banget Mas, saya salut Mas, saya terharu banget seorang Mas Ripto sudah bisa membesarkan putri-putrinya lulus di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia itu adalah universitas terbaik, bisa dikatakan terbaik lah, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Lokasinya di Jakarta. Siapa yang nggak kenal Universitas Indonesia yang banyak melahirkan para pejabat negara, pengusaha, dan di berbagai profesi itu namanya alumni Universitas Indonesia itu udah banyak sekali yang sukses. Kita doakan juga putrinya Mas Ripto nanti menyusul kesuksesannya karena Amin. putrinya Mas Ripto alumni Universitas Indonesia. Keren banget. Sukses selalu ya Mas ya. Amin, Sampai ketemu ya. Mas. Ya. Angin lah, kau menciciran